Kecewa karena paket pekerjaan belum terrealisasikan, pengusaha asli Papua melakukan demo di halaman kantor Gubernur Papua Barat dengan membakar ban. Pertandingan cabang olahraga e-sport jadi eksibisi di PON Papua 2021. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa kecewa karena paket pekerjaan belum terrealisasikan, pengusaha asli Papua melakukan aksi demo di halaman kantor Gubernur Papua Barat dengan membakar ban. Kamis 23 September 2021, puluhan pengusaha asli Papua yang tergabung dari berbagai asosiasi melaksanakan demo di depan kantor Gubernur Papua Barat. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap realisasi paket pengerjaan yang belum dilakukan hingga sekarang. Para pendemo meluapkan emosi dengan membakar ban di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Sejumlah polisi juga mengamankan jalannya aspirasi yang dilakukan oleh pengusaha asli Papua. Koordinator kontraktor orang asli Papua atau KOAP, Yance Kambu meluapkan kekecewaannya yang mana sejak bulan Agustus hingga sekarang, sebanyak 648 paket pekerjaan yang diperuntukkan bagi orang Papua belum dapat realisasi. Kami datang di sini menuntut hasil kesepakatan kami di Aston dengan beliau, Kepala Biro BPJ. Beliau telah mendeklarasikan nilai 648 paket. Dan sehingga teman-teman ini merasa sukacita, dan inilah kami menunggu hasil 648 Aston itu. Sekarang beliau bicara ini macam lempar batu, sembunyi tangan, dia bola-bola balik ke OPD sana-sana. Oh, kami tidak butuh itu, kami butuh angka Aston. Sehingga hitung-hitung waktu dengan hari kerja dan efisiensi pekerjaan, maka itu kami datang. Kami besok tetap menuntut angka 648 dari tiga rekanan, tiga teman. 200 paket yang dibawa oleh Nawak Mandowen, 200 paket yang dibawa oleh saudara Alex Wonggor, 200 paket yang dibawa oleh saudara Yance Kambu, saya sendiri. Dan 48 itu dibagi kepada person untuk Sorong Raya 24, Manukaya Raya 24. Inilah yang kami datang. Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat, Wempi Mandacan, mengatakan jika surat nama-nama yang akan diumumkan telah diserahkan ke OPD masing-masing, dan selanjutnya OPD masing-masing lah yang akan mengumumkan kapan paket pengerjaan bagi pengusaha asli Papua akan dilaksanakan. Ketika datang ke sini, para pelaku usaha OAP meminta untuk kapan harus diumumkan nama-namanya untuk tahu. Iya, kapan waktu untuk mereka mau ini. Tetapi sesungguhnya surat sudah disampaikan ke masing-masing pimpinan OPD untuk selanjutnya pengumuman terkait dengan paket kegiatan yang ada dan calon penyedia itu harusnya dilakukan di OPD masing-masing. Tapi sampai sekarang mungkin belum ada yang mencoba untuk mengumumkan nama paket dan nama penyedianya, makanya masyarakat tidak menunggu sampai meminta kejelasan di hari ini. Ya. Tadi kan antara range waktu dari bulan Agustus sampai sekian bulan ini sudah ada nama-nama yang keluar. Sudah semua. Terus hasil dari rapat? Kita sudah sampaikan surat-surat itu ke masing-masing OPD. Sesuai pantauan TVRI di lapangan, para pendemo yang telah meluapkan emosinya ini membubarkan diri dengan tertib dan berharap agar pihak terkait dalam hal ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua Barat dapat merealisasikan pekerjaan paket yang telah disepakati. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, diduga ada praktek pungutan liar rapid test PCR perjalanan, Direktur Dokter dan Bendahara di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari diperiksa Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat.
Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan saat ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat khususnya Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi sedang menangani dugaan pungutan liar rapid test PCR perjalanan yang ada di RSUD Kabupaten Manokwari. Diketahui saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 orang termasuk Direktur RSUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dokter maupun sejumlah perawat yang diduga menerima hasil dari pembagian dana PCR perjalanan. Dirkrimsus menambahkan bahwa kini koordinasi dengan pihak terkait salah satunya dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena masalah tarif rapid test PCR untuk perjalanan. Untuk diketahui bahwa saat ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat khususnya Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi sedang menangani dugaan tindak pidana pungli korupsi terkait dengan RT-PCR perjalanan yang ada di RSUD Kabupaten Manokwari. Untuk diketahui bahwa tindakan yang sudah dilakukan oleh kita penyidik, sampai saat ini kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih sekitar 15 orang kita sudah periksa, termasuk PLT Direktur yang kemarin sudah diangkat sebagai Direktur, kemudian Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan juga dokter dan juga beberapa perawat yang diduga menerima hasil dari pembagian atau yang kita duga pungli tadi, ya. Dan sampai dengan saat ini penyidik Tipikor terus mengumpulkan fakta-fakta, baik itu pemeriksaan maupun juga dokumen, dan juga berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan juga kita berkoordinasi karena kita perlu dalami juga terkait dengan biaya tarif RT-PCR. Lanjut kata Romilus, dari fakta yang sudah didapatkan Krimsus dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa jumlah biaya rapid test pada bulan Juli sebesar 500 juta. Sebagian dari itu kemudian diduga dibagi-bagikan ke beberapa dokter maupun perawat di RSUD Manokwari. Dan beberapa dokumen telah didapatkan dari hasil pembagian jasa pelayanan rapid test PCR, baik dokter maupun perawat yang sudah ditandatangani oleh mereka sendiri. Dari fakta yang sudah kita dapatkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa jumlah biaya RT-PCR pada bulan Juli, ya, yang didapat pihak rumah sakit RSUD Manokwari itu sebesar kurang lebih 500 juta lebih. Nah, sebagian dari itu yang kemudian disisihkan atau dibagi-bagikan yang kita duga pungli tadi diberikan kepada dokter dan juga beberapa perawat. Itu sudah mulai berlangsung sejak kapan ya? Saat ini dari fakta yang sudah kita dapat bulan Juli ya. Jadi kita sudah dapatkan dokumen terkait dengan pembagian jasa pelayanan RT-PCR itu dengan angka-angka yang cukup beragam, baik dokter maupun perawat yang sudah ditandatangani oleh mereka sendiri, dan kemudian mereka juga mengakui bahwa memang benar mereka menerima itu ada. Jadi makanya kita lagi mendalami terkait dengan fakta-fakta yang ada. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menuju program Merdeka Belajar, pemerintah Kabupaten Manokwari meminta pembelajaran tatap muka terbatas tidak terburu-buru dilakukan meski angka COVID-19 di Kabupaten Manokwari mulai menurun. Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indo. Hermus menyebutkan Pemkab Manokwari saat ini lebih menekankan pada capaian vaksinasi terutama bagi pelajar usia di atas 12 tahun. Sebab itu pemerintah berharap pembelajaran tatap muka terbatas tidak terburu-buru dilaksanakan. Tetapi pemerintah harus memastikan beberapa bulan ke depan Kabupaten Manokwari benar-benar tidak ada lagi pandemi COVID-19. Sehingga diharapkan sekolah tatap muka bisa dilakukan mulai dari PAUD hingga SMA. Sekolah-sekolah kita, saya kira kita harus menunggu. Ya, kita tidak cepat-cepat untuk mengambil langkah untuk proses pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan. Tetapi mesti kita pastikan untuk beberapa bulan, untuk kemudian tren ini benar-benar kita tahu bahwa sudah tidak ada pandemi. Lalu kemudian proses belajar tatap muka bisa kita buka. Khusus untuk Manokwari, ini yang kita harapkan. Walaupun nanti ke depan ada kebijakan dari pemerintah untuk tatap muka harus segera dilakukan, tetapi bagi saya jangan dulu kita cepat-cepat.
Dengan perkembangan angka COVID-19 yang sudah mulai menurun di Manokwari, Hermus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak euforia dengan melakukan kerumunan yang dapat menyebabkan masyarakat lupa akan protokol kesehatan. Hanya meninggalkan 1 atau 2 orang yang masih berobat dan juga isolasi mandiri juga di bawah angka 10. Di bawah angka 10 hari ini, sehingga ini adalah perkembangan yang baik. Tetapi saya kira kita tidak euforia dengan perkembangan yang positif yang hari ini kita alami, karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah bahwasanya euforia ini kemudian membuat kita lengah. Kalau kemudian kita ada dalam kerumunan yang besar, kita juga tidak tahu varian-varian baru yang tentu akan masuk ke Indonesia dan juga akan masuk ke Manokwari. Bupati juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga dapat memberi diri untuk divaksin, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar mengatakan pihaknya akan lebih memperketat disiplin protokol kesehatan di masa pandemi guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di masyarakat. Hal ini dikatakan Kapolres saat ditemui awak media usai memimpin apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Patuh Mansinam tahun 2021 yang digelar di halaman kantor Polres Teluk Bintuni Senin 20 September 2021. Kapolres mengungkapkan dalam operasi yang dilaksanakan selama 14 hari ke depan, pihaknya dalam hal ini jajaran satuan lantas akan lebih intens dan proaktif dengan mengutamakan cara-cara persuasif. Yang diutamakan kita adanya tindakan preventif, yaitu pencegahan. Yang kita utamakan adalah pencegahan atau preventif. Untuk represif apabila sudah keadaan terakhir. Kepada para pengguna jalan, kami meminta untuk lebih tertib dalam berlalu lintas maupun dalam hal penerapan protokol kesehatan, yang mana nanti dalam pelaksanaan operasi kami lebih menitik beratkan pada penggunaan masker maupun protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19. Guna memaksimalkan upaya pencegahan penularan COVID-19 lewat pelaksanaan Operasi Patuh Mansinam tahun 2021, aparat Polres Teluk Bintuni akan di-backup oleh personil dari TNI Angkatan Darat dan Pemda Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, naskah Akademik Rancangan Perda Teluk Bintuni tentang rencana pembangunan industri di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2022-2024 yang diprakarsai Dinas Perindakop dan UKM Teluk Bintuni mulai disosialisasikan. Sosialisasi sekaligus pengkayaan isi Raperda tersebut dilaksanakan di Gedung Women and Child Center Senin 20 September 2021 yang dibuka PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Nicholas Awak. Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat Robert Hamar dan tim penyusun dokumen Raperda, serta hadir pula Ketua DPRD Teluk Bintuni, Simon Doan Siba, dan para pimpinan TNI Polri Teluk Bintuni. Dalam sambutannya, PLT Sekda menyatakan sosialisasi mengenai Raperda tentang kawasan industri ini penting untuk dilaksanakan sebagai upaya Pemda agar produk hukum ini nantinya dapat memproteksi kepentingan daerah dan masyarakat lokal. Kawasan industri Teluk Bintuni merupakan salah satu dari kawasan industri prioritas yang telah dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2015-2019 serta masuk dalam proyek strategis nasional
karena memiliki potensi sumber daya alam untuk mendukung industri petrokimia yang diharapkan dengan investasi sebesar 1,6 triliun serta investasi sebesar 800 juta US dollar dari pengembangan industri metanol dan turunannya serta industri amoniak dan turunannya. Dengan ditetapkannya Teluk Bintuni sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus, maka banyak pula persiapan yang perlu dilakukan di daerah. Salah satunya adalah perlu menetapkan sebuah peraturan daerah yang komprehensif. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kita semua berkesempatan hadir dalam acara ini dengan mendorong lahirnya peraturan daerah rencana pembangunan kawasan industri di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2022 yang diawali dengan penyampaian naskah akademik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Teluk Bintuni menjadi kabupaten yang sudah dicanangkan Kementerian Perindustrian menjadi kawasan industri yang dikembangkan di luar Pulau Jawa demi pemerataan pembangunan sesuai komitmen Presiden Joko Widodo. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mendata anggota dan juga pembentukan ranting Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Manokwari melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus cabang se-Manokwari. Bertempat di salah satu hotel dalam kota Manokwari, Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Manokwari melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus cabang yang berasal dari distrik Warmare, Pravi, Masni, Sidey, Tanah Rubuh, Manokwari Selatan, Manokwari Barat, Manokwari Timur, dan Manokwari Utara. Ketua PGRI Kabupaten Manokwari Naharudin mengatakan pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mendata kembali jumlah anggota yang aktif, pembentukan ranting dan mengaktifkan iuran anggota, serta membahas permasalahan guru yang terjadi di setiap distrik. Sedangkan untuk jumlah anggota PGRI Cabang Manokwari yang saat ini sudah terdata pada aplikasi PGRI sebanyak 2.000 lebih. Dengan pertemuan kali ini dapat mendata guru-guru lain yang belum terdaftar saat ini. Maksudnya adalah kita koordinasi terkait dengan 3 hal. Yang pertama yaitu tentang pendataan anggota. Sudah terdata di aplikasi PGRI, ya, jadi ini data sampai pusat ini, itu sudah terdata 2000-an. Nah, tapi ini kita lagi motivasi semuanya supaya lebih banyak lagi, karena itu masih banyak yang belum terdata. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Martinus Doansiba memberikan apresiasi dengan kegiatan yang dilakukan PGRI Cabang Manokwari. Diharapkan PGRI dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, sehingga permasalahan dan juga aspirasi guru-guru dapat ditampung dan disampaikan kepada pemerintah daerah. Ya, baik. Terima kasih. Memang saya secara pribadi saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada Ketua PGRI Kabupaten Manokwari yang mana melaksanakan rakor PGRI di hari ini. Ya, ini sebagaimana kita ketahui bahwa PGRI ini kan merupakan organisasi profesional guru ya. Ya, jadi wadah PGRI ini merupakan wadah profesi terutama untuk guru, ya tujuannya ya untuk menyampaikan aspirasi guru di lapangan, ya itu kepada pihak pemerintah. Dengan adanya PGRI, semua permasalahan guru dan tenaga pendidik dapat ditampung dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah hingga kepada pemerintah pusat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri berpesan kepada guru dan tenaga pendidik agar tetap menyampaikan pesan-pesan moral sehingga dapat membentuk karakter anak mulai sejak dini. Nanti Bapak Ibu silakan bisa di-download dan saya yakin mungkin Bapak Ibu. Hal tersebut disampaikan Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri saat menyampaikan materi tentang perlindungan hukum bagi guru dan juga tenaga pendidik pada rapat koordinasi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Manokwari.
Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri saat memberikan materi, ia menyampaikan guru memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan pendidikan anak bangsa. Tetapi dengan perkembangan zaman saat ini, guru dituntut untuk bisa berinovasi dalam memberikan pendidikan yang sangat baik. Namun saat ini, guru dan tenaga pendidik mengalami tantangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, guru merasa hanya bisa mengajar, tetapi tidak bisa mendidik. Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri saat diwawancarai berharap dengan materi yang ia berikan diharapkan guru dan juga tenaga pendidik dalam memberikan hukuman bagi anak didik tidak menggunakan kekerasan tetapi dengan cara-cara yang lebih humanis. Untuk sama-sama kita melakukan pencerahan baik terhadap guru maupun juga kepada kami pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Manokwari, sama-sama kita berbagi ilmu karena kita semua masih belajar. Tetapi kami mengharapkan bahwa dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini ada pencerahan bagi guru-guru sehingga mereka dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada anak didiknya tidak menggunakan kekerasan, tetapi ada cara-cara yang lebih humanis. Safety kepada anak-anak itu sehingga ketika dia memberikan tugas-tugas, memberikan sanksi kepada anak itu, dia tidak merasa bahwa itu adalah hukuman atau sanksi yang diberikan oleh gurunya, sehingga dia dengan senang hati untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya tersebut. Wakapolres berpesan bahwa kita semua bertanggung jawab atas pendidikan moral generasi muda kita, sehingga kepada guru dan juga tenaga pendidik dalam melaksanakan pendidikan diharapkan dapat menerapkan pesan-pesan moral. Dengan harapan pesan yang ditanamkan dapat membentuk karakter anak dimulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga ke perguruan tinggi. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami, siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan moral anak itu sendiri. Nah, di sini kami mau titip pesan bahwa di dalam undang-undang itu sudah menegaskan bahwa kita semua bertanggung jawab terhadap pendidikan moral anak itu. Sehingga saya titip pesan kepada guru-guru ketika dia mengajar, baik itu dia sebagai guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lainnya itu tetap harus menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak itu di sela-sela ia menyampaikan pelajaran-pelajaran yang sudah menjadi bidangnya. Sehingga itu akan terus membentuk karakter anak itu sedini mungkin mulai dari pendidikan yang paling rendah sampai dengan mahasiswa bahkan sampai dia keluar di tengah-tengah masyarakat. Itu harapan kami kepada guru-guru karena kami menyadari bahwa memang pendidikan yang paling utama adalah dalam keluarga. Tetapi guru mengambil bagian yang paling besar dalam membentuk karakter anak itu sehingga kelak dia akan berguna bagi bangsa dan negaranya dan lebih khusus kotanya di mana dia berada. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pertandingan cabang olahraga e-sport jadi eksibisi di PON Papua 2021. Pertandingan derby antara Papua dan Papua Barat dimenangkan oleh tim Provinsi Papua dengan skor 2-1. Amin. Papua Barat terang bisa ya. Selasa 21 September 2021, Game eFootball PS 2021 menjadi cabang olahraga pertama yang dipertandingkan dalam eksibisi e-sport PON 20 Papua 2021 untuk Provinsi Papua Barat sendiri diwakili oleh Irawan dan Valdo Waroy. Sebelumnya laga pertama berlangsung antara Wakil Provinsi Banten menghadapi Wakil Provinsi DKI Jakarta dengan skor akhir 2-0. Melalui eksibisi e-sport PON 20 Papua 2021 yang digelar hingga 26 September ada pesan moral yang terkandung, yakni tentang potensi besar industri e-sport Indonesia serta kesiapan Indonesia menjadi penyelenggara e-sport turis berskala internasional dan optimisme akan terwujud visi Indonesia emas sebagai kekuatan ekonomi digital dunia pada 2045. Untuk peserta yang akan berlaga pada cabang e-sport sebanyak 188 atlet dari 48 tim yang berasal dari 25 provinsi yang berhasil lolos dari babak kualifikasi dan akan bertarung di PON ke-20 Papua. Dalam pertandingan ini, Provinsi Papua Barat menerjunkan sebanyak 15 atlet dalam 4 nomor pertandingan. Penggelaran eksibisi e-sport ini memiliki misi dan makna yang luas. Selain untuk pengembangan dan barometer prestasi e-sport nasional, keberhasilan ini juga berpotensi mendorong laju ekonomi kreatif digital. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini.
Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.